Oke, assalamualaikum. Kita di sini akan membahas tentang contoh soal ya. Seseorang mendorong troli belanja seberat 30 kg. Jadi ini bendanya dianggap 30 ini ya, 30 kg ya, ke atas dengan sudut 10 derajat. Oke. Harga yang digunakan untuk mendorong ini 85. Jadi FA-nya adalah 85 Newton. Kemudian yang ditanyakan adalah koefisien gesek yang berlaku pada troli belanja saat didorong. Oke, di sini kita harus tahu komponen koordinatnya untuk sumbu X dan sumbu Y. Di sini kita anggap ini adalah sumbu X-nya, tadi ya sesuai dengan posisi benda, yang sini adalah sumbu Y-nya. Oke, nah dari sini kalau kita sudah mengetahui sumbu X, sumbu Y, kita cari tahu yang searah sumbu X apa saja. Oh, FA. Ya, FA. Mungkin apa lagi? Oh, ini yang searah sumbu X ada MG sin theta. Terus apa lagi? Ini ada FF. Apa itu FF? Gaya gesek ya. Force of friction ya. Kita di sini dituliskan FF. Jadi lambang itu terserah mau yang pakai yang mana, yang penting paham maksudnya itu apa. Oke, jadi ada 3 ini. Kemudian kita uraikan di sini sigma fx sama dengan 0, maka fa yang searah itu jadikan satu-satu ya. Berarti fa yang ke kiri kan satu tok, yang kanan ada 2. Ya, ada 2, maka kita gabung. Fa sama dengan ff tadi ditambah karena searah mg ya, mg sin theta. Oke. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa gaya gesek adalah mu k kali Fn atau gaya normal tadi ya, n besar. Boleh. Jadi di sini FF-nya kita ganti mu k kali Fn plus mg sin theta. Nah, Fn sendiri dari sini kita tahu Fn kan searah sumbu Y, di arah sumbu Y kita dapat Fn sama dengan mg cos theta, ya kan? Maka Fn-nya kita ubah menjadi mg cos theta. Fa sama dengan mu k mg cos theta ditambah mg sin theta. Maka ini kita pindah ruas jadi min FA dikurangi mg sin theta sama dengan mu k mg cos theta. Nah, karena kita mencari mu k, maka di sini mu k sama dengan FA min mg sin theta, kita tulis di sini dibagi. Kok dibagi Bu? Ya, ini kan kali ya, dari kali menjadi bagi per mg cos theta. Maka kita masukkan FA-nya 85 dikurangi masanya 30, G-nya kita pakai 9,8, sin 10 ya, dibagi 30, 9,8 cos 10. Nah, cara perhitungannya bagaimana? Ini kita pakai kalkulator. Caranya, kita hitung dulu yang perkalian ya. Ini ada sin 10. Nah, misalkan di sini kita pakai yang, di sini nggak ada sin cos, kita pakai trigonometri, ada sinnya ya. Itu sin 0 sama dengan 0. Nah, kita coba lagi 10. Kita sinkan ya. Sin. Nah, hasilnya sin 10 ini ya. Nah, kemudian kita kalikan dengan 30. Kita kalikan dengan 9,8. Oke, sama dengan ini 51,05. Misalkan kita tulis di sini ya, 85 dikurangi 51,05 dibagi, nah kita hitung yang ini ya, 51,05 kita bagi, kita nolkan dulu, kemudian kita cari cos 10 kita koskan, kemudian kita kalikan 30 kali 9,8, salah, 9,8 hasilnya nih ya. Oh, banyak sekali ya, 289,53 ya. Kita tulis 289,5. Nah, maka kita hitung aja 85. Oke, kita off-kan 85 kali dikurangi 51,05 sama dengan 33,95 dibagi dengan
289,5. Nah, kita sama dengan 0,117, kita tulis aja di sini ya. Sudah ya. Berarti benar 0,117. Begitu ya cara menghitungnya. Oke, untuk perhitungan ini kita cukupkan dulu. Oke. Selanjutnya contoh soal untuk lampu lalu lintas. Di sini ada lampu lintas yang digantungkan. Beratnya, gaya beratnya ada 100 Newton. Ya, digantung dengan tali. Di sini untuk tali 1 dengan sudut 37 derajat dan tali 2 53 derajat. Sedangkan tali 3 menggantung di sini lurus. Ini diasumsikan kabel tidak putus dan tidak ada pergerakan di sini. Kalau tidak ada pergerakan maka sigma F dianggap sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kemudian untuk menghitungnya kita buat body diagram seperti ini. Kita buat yang ini dulu. Untuk lampu lalu lintasnya kita tahu ada gaya aksinya dan ada gaya reaksinya ke atas dan ke bawah ya. Kita tahu tadi untuk gaya lalu lintas berat ini ya, gaya beratnya adalah 100 Newton, maka T3 nya itu sama dengan gaya beratnya yaitu 100 Newton, maka kita ketemu T3 nya dulu. Nah, di sini untuk T1 dan T2 nya kita harus hubungkan dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke. Di sini untuk body diagramnya tadi kan T3 udah ketemu 100 ya. Kemudian ini untuk T1 T2 nya kita buat analogikan seperti ini ya. Nah, T2 dengan sudut ini 53, di sini 37. Nah, diingat-ingat yang dekat dengan sudut kita pakai cos. Berarti ini T2 nya adalah T2 cos 53, yang sini T1 cos 37 yang searah sumbu X ya. Yang searah sumbu Y berarti ini T2 sin 53, yang ini T1 sin 37. Yang ini pakai sin semua. Yang searah sumbu X kita pakai cos. Ini ada T3 ke bawah. Nah, maka dari sini kita cari dulu sigma fx sama dengan 0. Maka yang searah sumbu X mana? Ini ya, berarti T ini dia ke kiri, kita pakai min T1 cos 37 plus T2 cos 53 sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan ini ya, T2 ini langsung ke sini, maaf, ini langsung ke sini. Maka T2 sama dengan T1, kok bisa? Ini kita T2 cos 53 sama dengan, ini kan pindah ruas jadi T1 cos 37. Maka T2 sama dengan T1 cos 37 dibagi cos 53. Lah cos 37 dibagi cos 53, kita juga pakai kalkulator cara menghitungnya. Nah, caranya seperti ini. Kalau mau langsung juga boleh. Pakainya kurung ya. Berarti ini 37. Dia bisa berarti cos ya, cos 37 0,798 atau 0,8 dibagi dengan kita kurung lagi 53 kita koskan. Oke, cos 37 dibagi cos 53 hasilnya adalah 1,32 atau ini kita bulatkan jadinya 1,33 T1 ya kan. Ini 1,33 dikalikan T1 ketemu. Nah, jadi T2 nya sama dengan 1,33 T1. Lah dari sini kita rumuskan dulu sigma Fy sama dengan 0, maka T1 Y1 T1 sin 37 ditambah T2 sin 53, karena ini ke arah bawah maka dia negatif. Min 100 sama dengan 0. Maka dari sini kita dapatkan, nah ini baru ke sini. Nah, kita cari tahu dulu sin 37 berapa. Nah, kita cari di sini 37, kita sinkan sin 37 0,6. Ya, di sini kita geser dulu. Kita geser ke sini. Nah, kita dapatkan ya 0,6 kali T1, oke. Kemudian ditambah T2 nya kan sama dengan 1,33 T1.
Kita tulis lagi 1,33 T1 sin 53. Nah, kita cari tahu dulu sin 53 berapa. Ya, di sini kita sinkan 0,79 atau kita bulatkan jadi 0,8 dikurangi 100 ya, sama dengan 0. Oke. Kemudian ini kita turunkan 0,6 T1 ditambah 1,3 kali 0,8 ini kita kalikan 1,33 ya. Hasilnya 1,06 ya. 1,06 kita ambil dua angka di belakang koma nggak apa-apa. T1 sama dengan 100, ini kita pindah ruas jadinya plus ya. Kemudian 0,6 ditambah 1,06 itu 1,66 T1 sama dengan 100, maka T1 nya 100 dibagi 1,66. Bisa ya untuk pembagian pakai kalkulator gampang ya. 100 dibagi dengan 1,66 sama dengan 60,24. Kita ketemu T1-nya. Lah, sudah ketemu T1-nya, maka kita hitung T2-nya menggunakan rumus ini. Maka T2-nya sama dengan 1,33 kali T1, 1,33 kali 60,24 sama dengan 80,12. Jadi kalau kita tanpa koma, maka T1 ini sama dengan 60 Newton dan T2-nya adalah 80 Newton. Oke, bisa dipahami? Oke, terima kasih. Nah, begini penjelasan untuk contoh soalnya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya saja. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.